Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Para mahasiswi Stitna program studi pendidikan Islam usia dini. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas perkuliahan kita tentang dinasti Umayyah. Periode tabi'in. Dinasti Umayyah di timur dan dinasti Umayyah di Andalusia. Termasuk juga kita sudah membicarakan tentang kemajuan dan kemunduran dinasti Umayyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dinasti Abbasiyah. Kita berbicara tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah berusaha untuk bisa mendirikan dinasti Umayyah ini dengan cara harus menumbangkan, meruntuhkan dinasti Umayyah. Kalau dinasti Abbasiyah ini adalah mereka identik dengan Bani Hashim. Mereka adalah orang-orang Bani Hashim. Orang yang sangat dekat keturunannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diambil dengan Al-Abbas. Al-Abbas itu adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dinamakan dinasti Abbasiyah. Pendirinya Abul Abbas As-Saffah. Setelah berakhir dinasti Umayyah yang berdiri 90 tahun, ya hampir 1 abad, maka dinasti Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahannya ke Baghdad. Kalau dinasti Umayyah pusat pemerintahannya di Damaskus. Nama negaranya Syria. Sedangkan dinasti Abbasiyah nama negaranya adalah Irak, pusat pemerintahannya berada di Baghdad. Kalau kita analisa peradaban yang berkembang di masa dinasti Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama 5 abad 500 tahun, cukup lama. Islam menguasai bidang sosial dan ekonomi. Islam juga menguasai bidang kebudayaan, bidang seni, bidang politik dan pemerintahan, serta bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. 5 bidang itu dikuasai Islam. Bidang sosial dan ekonomi, bidang politik dan pemerintahan, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, bidang kebudayaan, ya, serta bidang seni. Dinasti Abbasiyah ini juga pernah mencapai zaman keemasan Islam. Pernah memiliki kemajuan yang sangat pesat kebudayaan peradabannya.
dikenal dunia, bahkan paling maju di dunia pada saat itu. Kemajuan dalam bidang kebudayaan, ini kita bahas. Dinasti Abbasiyah memiliki sebuah istana namanya Istana Hasyimiyah. Istana ini khusus dibangun Abul Abbas As-Saffah untuk tempat tinggal khalifah dan para keluarga. Khalifah-khalifah yang berkuasa serta keluarganya maka wajib tinggal di Istana Hasyimiyah. Kalau kita kan sekarang ada Istana Kepresidenan. Nah itu. Kalau sudah di provinsi rujak rumah jabatan. Di kabupaten rumah jabatan juga. Tetapi kita kalau sudah di pusat, nah, seperti negara Indonesia ini masih istana. Jadi kata-kata istana itu peninggalan dari kerajaan. Kedua, kota Baghdad. Baghdad merupakan pusat pemerintahan. Kalau kita sekarang kan pusat pemerintahan itu Jakarta. Kota ini menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Sehingga orang itu kalau menuntut ilmu rata-rata kebanyakan ke Baghdad. Sama kita juga kadang ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta menuntut ilmu pengetahuan. Termasuk diklat-diklat itu, workshop dan pelatihan semuanya di Jakarta. Karena itu adalah pusat pemerintahan kita. Yang ketiga, masjid. Masjid pada masa itu berfungsi untuk tempat ibadah. Jadi masjid itu bukan hanya seperti sekarang untuk tempat ibadah saja. Kalau dulu yang namanya masjid itu bisa digunakan untuk musyawarah, tempat menuntut ilmu. Jadi ada ruangan-ruangan khusus untuk menuntut ilmu. Ya, untuk kajian-kajian keilmuan. Kalau sekarang masjid kajian keilmuan, ceramah. Tetapi tidak lagi digunakan untuk menuntut ilmu karena kita sudah punya lembaga pendidikan. Ini betapa sangat terbatasnya masjid pada saat itu. Terbatasnya lembaga pendidikan sampai-sampai masjid digunakan tempat menuntut ilmu. Seperti kita lihat di sini, Masjid Raya Samara. Masjid Raya Samara ini di samping untuk ibadah, salat Jumat, salat wajib, salat fardu berjamaah juga digunakan untuk kajian keilmuan. Kemudian tempat musyawarah, diskusi dan tempat menuntut ilmu. Jadi di sekitar masjid itu banyak tempat-tempat orang menuntut ilmu, khalaqah, komunitas-komunitas orang menuntut ilmu. Termasuk juga Masjid Ibnu Tulun, yang satunya. Yang satunya Masjid Raya Samara, yang kedua Masjid Ibnu Tulun. Ini peninggalan pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Baghdad juga maju dalam bidang ekonomi, bidang pertanian, industri, pembangunan bidang perdagangan sangat maju juga. Sehingga Baghdad dikenal juga sebagai pusat kemajuan dalam bidang industri, dalam bidang perdagangan. Bidang sosial. Untuk bidang sosial ini ada kelasnya. Kelas khusus. Kelas khusus ini terdiri dari khalifah. Khalifah itu kelas khusus. Pemilih khalifah, Bani Hashim, keluarga khalifah, para menteri, itu termasuk kelas khusus, gubernur dan sebagainya.
para bangsawan di luar Bani Hashim, para tentara dan pembantu istana. Nah, ini kelas khusus. Kelas umum. Nah, yang termasuk kelas umum itu kan para seniman, para ulama, fuqaha, ahli fikih, pujangga, para saudagar dan para pengusaha dan para tukang dan petani. Itu termasuk kelas umum. Di dalam bidang sosial juga ada kelasnya. Ada kelas sosial, ada kelas umum. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini untuk mendorong majunya kaum tani itu ditempuh langkah-langkah. Jadi di zaman dulu juga bagaimana dalam bidang pertanian itu supaya maju. Ini ada 4 hal yang diberlakukan, ada 4 langkah yang dilakukan. Pertama, memperlakukan ahli zimah, penduduk non-Islam dan mawali. Penduduk Islam non-Arab. Jadi kalau mawali ini dia bukan pribumi pendatang. Jadi dikatakan bukan orang Arab. Mungkin dari Turki, dari bangsa Barbar. Nah, ini bukan Arab. Dari bangsa Ajam selain Arab. Jadi penduduk Islam non-Arab dengan baik, mereka itu diberlakukan dengan baik ya. Artinya mereka juga adalah sebagai penduduk, tetapi hak-hak mereka itu adalah dipenuhi, menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga mereka mau kembali bertani di ladang mereka. Nah, ini mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam terhadap para petani, memperluas daerah pertanian, membangun bendungan. Nah, ini dalam bidang pertanian. Dalam bidang perdagangan, membangun pasar, mengadakan pameran, membangun jalan, mengadakan perdagangan dengan negara lain. Jadi ada hubungan antar, hubungan dua negara, hubungan beberapa negara kita. Kalau kita kan begitu. Membentuk armada laut untuk melindungi pantai dari serangan bajak laut. Jadi ada angkatan juga. Ada angkatan perang, angkatan laut, hanya 2 angkatan laut dengan angkatan darat. Dalam bidang industri, jadi dalam bidang industri itu dipusatkan di Basrah. Jadi Basrah ini itu terkenal industri sabun dan gelas, Kufah, industri sutra, Persia dan Khurasan, industri barang tambang, Khuzestan, industri tekstil, Sutra yang bersulam, Khurasan industri wol. Baghdad sebagai ibu kota negara memiliki berbagai industri. Nah, ini. Kemajuan dalam bidang politik. Ini ada 6 periode. Periode pertama ini adalah pengaruh Arab dan Persia. Jadi periode pertama ini kemajuan dalam bidang politik ini masuk sangat dominan, masuk pengaruh Arab dan Persia. Ini di masa khalifahnya yang berkuasa adalah Abul Abbas As-Saffah Al-Wasiq. Periode kedua ini pengaruh Turki ini yang paling dominan, paling berpengaruh. Pengaruh Turki. Al-Mutawakkil, Al-Muqtafi. Nah, ini jadi kebanyakan orang-orang Turki yang jadi khalifahnya. Al-Mutawakkil, Al-Muqtafi. Nah,
Pengaruh 3 Persia, Al-Muhtafi Al-Qayyim. Pengaruh 4 Turki juga, Al-Qayyim An-Nasir. Periode ke-6 ini gak ada pengaruh lagi, non pengaruh sudah. Ini An-Nasir Al-Muqtasim. Ini sudah merupakan di masa khalifah yang terakhir. Kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ternyata dinasti Abbasiyah juga sangat maju sekali dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang pendidikan berdiri lembaga-lembaga pendidikan seperti Darul Hikmah perguruan tinggi. Kalau kita kan perguruan tinggi, ya ada negeri, ada swasta, universitas, ada juga institut, ada juga sekolah tinggi. Nah ada, kalau kita begitu, akademik kalau gitu. Ya madrasah, MI madrasah ibtidayah, MTS madrasah sanawiyah, MA madrasah aliyah, majelis munadarah. Majelis munadarah itu tempat berkumpul untuk membahas masalah ilmiah. Ada kajian-kajian ilmiah. Kita juga ada. Kita di perguruan tinggi itulah yang digunakan tempat kajian ilmiah. An-Nijamiyah ini pusat studi ahli agama. Tidak ada pusat studi kajian keagamaan. Yang kedua, berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan. Jadi pusat keilmuan, kota keilmuan itu Mekah. Jadi sangat pesat, orang paling banyak menuntut ilmu di Mekah. Meskipun sistemnya sistem khalaqah. Khalaqah ini kelompok atau komunitas. Ya kajiannya hanya per kitab. Di Madinah orang banyak menuntut ilmu. Jadi kalau sudah tamat kitab yang satu ganti lagi begitu. Enggak sistem kelas. Kupah, Dams, Hujaz, Kairawan, Irak, Mesir. Kalau di Mesir kan itu sistemnya sudah universitas. Kemajuan dalam ilmu pendidikan itu ditandai lahirlah tokoh ilmu fikih dan para fuqaha terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Nah inilah yang dikenal dengan Imam Mazhab. Sehingga pemikiran-pemikiran mereka berijtihad. Lahir yang namanya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali begitu. Keempat, perkembangan ilmu nakli. Ini ilmu akal, ilmu untuk berpikir, ilmu tafsir, tokoh-tokohnya antara lain Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain. Ilmu hadis, tokohnya antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim. Ilmu tasawuf, tokohnya antara lain adalah Imam Ghazali, Sahabuddin dan lain-lain. Ilmu bahasa, tokohnya antara lain Sibawaihi, ini tokoh ilmu nahu, Al-Fara dan lain-lain. 5, berkembangnya ilmu akli, seperti ilmu kedokteran berkembang. At-Taib, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu pasti, geografi, sejarah, farmasi dan kimia. Jadi dinasti Abbasiyah itu sangat maju, bahkan pusat keilmuan dunia. Orang kebanyakan kalau mau menuntut ilmu datang ke Baghdad. Baghdad pada masa itu merupakan pusat keilmuan, pusat sains, pusat teknologi, pusat seni. Kalau mau belajar ilmu seni datang ke Baghdad. Kalau mau belajar ilmu sains di Baghdad juga. Karena guru-guru besar, profesornya kalau sekarang ini adalah berada di Baghdad. Nah, seperti Al-Khawarizmi, ini Al-Jabar. Ini tokoh ilmu matematika. Nah, kemudian Ibnu Sina. Ini merupakan tokoh ilmu kedokteran. Ya, semua mereka berada di Baghdad.
Kemajuan dalam bidang seni juga sangat maju, seni bahasa, ya, seni suara, seni musik, dan seni tari, seni rupa, seni bangunan, dan arsitektur, semuanya itu. Termasuk juga bangunan arsitektur kota Baghdad. Sehingga kota ini pernah menjadi pusat peradaban. Kota ini mempunyai Ustana Kamuzabat. Luasnya adalah yang namanya Ustana Karuzabat itu yang luasnya 160.000 hasta persegi. Nah, ini kota Samara. Kota ini nyaman, indah, dan teratur, dihiasi dengan 17 istana mungil. Nah, bayangkan, di kota ini ada 17 istana. Disinilah para ahli seniman, ahli seni bahasa, ahli seni suara, ahli seni bangunan, ahli seni arsitektur, semuanya ngumpul di sini. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Perkuliahan kita berbicara tentang kemajuan peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi, ya, masa kemajuan dan kemunduran dinasti Abbasiyah. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.